Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Ulfin Nadira Yustika dengan NIM 2021010700028. Yang kedua yaitu Agni Ikhtiara dengan NIM 2051010700013. Yang ketiga yaitu Rizal Effendi dengan NIM 2041010700003. Di sini kami akan menjelaskan tentang JavaScript. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah JavaScript dengan kegunaannya. Pada tahun 1995, Netscape melahirkan bahasa pemrograman ini dengan nama LiveScript. Namun pada saat itu bahasa pemrograman Java sedang populer. Untuk memanfaatkan kepopulerannya, namanya pun diubah menjadi JavaScript. Dan benar, bahasa pemrograman ini pun akhirnya memiliki popularitas yang tidak kalah dari Java. Setelah diadopsi di luar Netscape, JavaScript distandarisasi oleh European Computer Manufacturer Association atau disingkat dengan ECMA. Itulah sebabnya terkadang ada yang menyebutkan dengan ECMAScript. Terdapat beberapa versi dari JavaScript. Pada tahun 2000 sampai 2010, ECMAScript 3 merupakan versi yang banyak digunakan ketika JavaScript sedang mendominasi. Selama waktu tersebut, ECMAScript 4 sedang dalam proses pengembangan dengan harapan akan memberikan improvisasi yang cukup signifikan. Namun, ambisi tersebut tidak berjalan mulus sehingga pada tahun 2008, pengembangan ECMAScript 4 ditinggalkan. Walaupun begitu, ini bukan akhir dari JavaScript. Pengembangan digantikan dengan ECMAScript 5 dengan mengurangi ambisinya dan hanya melakukan perbaikan pada hal yang tidak jadi kontroversi. Pembaharuan tersebut berhasil dan akhirnya ECMAScript 5 rilis pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2015, ECMAScript 6 rilis dengan membawa perubahan yang cukup besar termasuk ide-ide yang sudah direncanakan untuk versi 4. Mulai dari itu, tiap tahun JavaScript melakukan update bersifat minor. Selanjutnya yaitu kegunaan JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman client-side sehingga seluruh prosesnya berjalan pada sisi pengguna, bukan server. JavaScript diperlukan pada pengembangan website ketika kita membutuhkan suatu interaksi dari pengguna. Sesungguhnya website hanya menampilkan konten yang statis jika hanya menggunakan HTML dan CSS. Karena diolah pada sisi client, JavaScript sangat bergantung pada pengaturan dan kemampuan browser ketika melakukan sebuah proses atau compiling atau rendering pada DOM. Bahkan penggunaan dalam sepenuhnya tidak mengizinkan JavaScript berjalan pada browser dengan menonaktifkan dukungan JavaScript pada browser. Kegunaannya yaitu yang pertama menuliskan sintak JavaScript pada HTML atau menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Sama seperti styling, untuk menggunakan JavaScript pada website, kita bisa menerapkannya melalui atribut HTML, embed script, atau menggunakan file eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Agni Ikhtiara. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Kelebihan JavaScript yang pertama yaitu tidak membutuhkan resource memory yang besar atau bisa dibilang ringan dan kecil. Nah, JavaScript ini membutuhkan resource memory yang relatif kecil dan ringan. Hal ini tentu saja akan sangat membantu para developer dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi ringan, namun tetap memiliki fitur dan kegunaan yang sangat banyak bagi user. Karena tidak membutuhkan space yang besar, pastinya penggunaan RAM akan semakin simple. Selain itu, bagi user, aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript juga dapat dijalankan dengan lebih mudah dan sangat pas untuk aplikasi yang digunakan sehari-hari.
Kemudian yang kedua yaitu mudah untuk dipelajari. Sebuah bahasa pemrograman akan banyak digunakan dan akan banyak dikembangkan apabila bahasa pemrograman tersebut adalah bahasa pemrograman yang simple dan mudah untuk dipahami. Nah, bahasa pemrograman JavaScript ini adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang sangat mudah untuk dipelajari. Bahkan, di beberapa sekolah dan kursus mengenai bahasa pemrograman, JavaScript adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh para siswa peserta pendidikan tersebut. Nah, jadi bagi kalian yang akan belajar mengenai bahasa pemrograman, maka disarankan JavaScript ini sangat cocok untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu dinamis. Dinamis merupakan keunggulan dan kelebihan berikutnya dari bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang dinamis di antara banyak bahasa pemrograman lainnya. Dinamis di sini adalah fleksibel dari pengembangan aplikasi yang berbasis JavaScript. Selain itu, JavaScript juga mudah untuk diaplikasikan dan mudah untuk dilakukan penambah fitur yang berhubungan dengan fungsi-fungsi penting dari aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu multi-platform. Bisa dijalankan di banyak sistem operasi. Apalah gunanya sebuah bahasa pemrograman yang canggih namun hanya bisa digunakan oleh satu sistem operasi saja? Tentunya akan sangat tidak berguna. Adanya sistem operasi komputer akan lebih Selanjutnya yaitu kekurangan dari JavaScript. Kekurangan JavaScript yang pertama yaitu skrip yang digunakan pada JavaScript tidak terenkripsi. Meskipun JavaScript adalah bahasa pemrograman yang simpel dan mudah dikembangkan, namun ternyata hal ini kontras dengan kemampuan enkripsi dari bahasa pemrograman JavaScript. Aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis JavaScript memiliki enkripsi yang lemah dan cenderung tidak terenkripsi. Hal ini tentu saja menyebabkan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript sangat rentan untuk diretas dan dibajak. Karena itu, beberapa aplikasi yang dibuat dengan menggunakan JavaScript bukanlah merupakan sebuah aplikasi yang krusial dan penting, seperti aplikasi mobile banking atau aplikasi yang membutuhkan password. Kemudian yang kedua yaitu bukan untuk pengembangan aplikasi standalone. Merupakan kelemahan yang juga dampak dari tidak terenkripsinya aplikasi berbasis bahasa pemrograman JavaScript. Dengan tingkat keamanan yang sangat rendah, hal ini membuat bahasa pemrograman JavaScript hanya bisa dioptimalkan pada sebuah aplikasi yang tergantung pada aplikasi lain. Contohnya adalah aplikasi pada sebuah web browser. Aplikasi JavaScript ini hanya bisa dijalankan ketika user sudah menjalankan aplikasi web browser terlebih dahulu, sehingga hal ini menyebabkan aplikasi JavaScript bukan merupakan aplikasi yang mandiri atau standalone, tapi harus bergantung pada aplikasi lain agar dapat berjalan dengan optimal. Terlebih saat menggunakan browser, tentunya user memiliki web browser terbaik agar lebih memudahkan dalam mengakses internet. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan objek. Kelemahan berikutnya dari bahasa pemrograman JavaScript ini adalah terbatasnya objek. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi umum dari bahasa pemrograman JavaScript yang sangat simpel dan juga sederhana, sehingga tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi fitur-fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman JavaScript ini. Baik, itu saja kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, saya meneruskan presentasi dari teman-teman saya dan saya akan menjelaskan tentang penulisan JavaScript dalam HTML.
Jadi menulis JavaScript pada tag itu menggunakan pakai script, contohnya seperti itu. Jadi buka kurung kayak itu, script, tutup kurung, dan buka kurung lagi. Itu caranya sebelum menulis itu. Terus garis miring, terus script lagi, terus tutup kurung. Nah, jadi langsung diambil pertengahan antara kurung itu, langsung di enter, baru menuliskan apa yang mau ditulis. Contohnya kayak gitu, console.log dalam buka kurung, terus tanda petik. Nah, baru tulis, jangan lupa tutup kurung lagi kayak gitu. Terus JavaScript komen atau komentar. Ada 2 komentar, yaitu komentar 1 baris dan komentar multi baris. Contohnya kayak gitu. Komentar 1 baris itu menggunakan garis miring 2. Nah, kayak gitu terus change heading. Terus contohnya komentar multi baris kayak gitu, garing terus tanda bintang kayak gitu. Sudah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.